rasa capek terus Selamat malam para penonton We Are Official dan juga para pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga sampai dengan saat ini kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya sudah menghadirkan seorang bintang tamu, yaitu saudara Mario Seran. Dengan topik diskusi kami pada kesempatan ini terkait dengan situasi dan kondisi hari ini, yaitu tanggal 2 April tahun 2021, tepatnya di Jumat Agung Paskah. Nah, yang menarik adalah beberapa hari terakhir ini terjadi curah hujan di Kabupaten Melaka yang begitu tinggi, kemudian mengakibatkan banjir pada hari ini. Nah, kemudian sesuai dengan beberapa media yang menginformasikan di grup WhatsApp maupun grup Facebook dan juga grup Pilkada Melaka, mereka menginformasikan bahwa sampai dengan hari ini jembatan Beninai terpanjang di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Melaka, terjadi kemiringan 5 derajat. Kemudian banjir hari ini juga terjadi di beberapa titik, yaitu beberapa kecamatan yang saya ketahui, yaitu Kecamatan Melaka Barat dan juga Kecamatan Melaka Tengah dan juga Weliman. Oleh karena itu tujuan saya mengundang narasumber saya ini untuk minta pendapat mengenai dengan situasi hari ini di Kabupaten Melaka. Oke, baik, selamat malam saudara Mario Seran. Selamat malam. Bagaimana saudara melihat situasi hari ini di Kabupaten Melaka? Ya, jadi baik. Situasi saat ini memang sangat memprihatinkan kalau kita lihat. Ya. Menurut saudara seperti apa melihat situasi yang terjadi kebanjiran, yaitu peristiwa bencana musiman hari ini di Kabupaten Melaka ini, sehingga sampai bencana menurut saya ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sampai terjadi jembatan Beninai juga mengalami satu masalah. Kira-kira apa ya menurut saudara, seperti apa ini melihat ini? Ya, saya pikir bisa juga, karena hari ini kita lihat bahwa di beberapa media juga memposting kalau di TTS itu terjadi banjir juga. Kalau kita tahu bahwa Beninai itu dia menerima air sungainya itu salah satu yang paling terbesar itu dari sungai-sungai yang ada di TTS. Kiriman dari TTS. Jadi faktor penyebabnya itu karena bendungan Beninai Melaka tidak menampung volume air, sehingga mengakibatkan kebanjiran hari ini. Kemudian di media juga terkait dengan banjir hari ini ada pernyataan juga dari Bupati terpilih, yaitu Bapak Dr. Simonahak SHMH. Beliau mengatakan bahwa terkait banjir, Dr. Simonahak menyarankan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Melaka dapat memobilisasi mesin penyedot genangan air untuk disalurkan ke alur-alur sungai agar tidak menimbulkan dampak ikutan yang mengganggu sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, pernyataan beliau ini saya melihat di postingan di grup Pilkada maupun di media sosial itu menjadi perbincangan publik. Nah, kira-kira menurut saudara apa yang salah dari pernyataan beliau ini? Tidak ada yang salah kalau kita lihat bahwa memang betul apa yang pernyataan yang dikeluarkan atau statement yang dikeluarkan oleh Bupati terpilih saat ini, Bapak Simon, bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan himbauan terhadap dinas-dinas terkait. Iya. Ya.
kita lihat bahwa beliau memang bupati terpilih saat ini, tapi kan belum dilantik. Jadi untuk beliau belum bisa mempunyai kuasa untuk turun langsung atau bagaimana Iya. mengambil tindakan-tindakan yang di luar dari itu. Ini saya pikir hanya himbauan saja Iya. untuk dinas-dinas terkait. Masukan kepada dinas-dinas terkait ya. Iya, iya. Oke, baik. Jadi kalau menurut saudara Mario, bagaimana solusi dari Pemda Melaka untuk mengatasi banjir ini, atau bisa mencegahlah setidaknya sehingga tidak terjadi bencana banjir susulan lagi? Karena yang jelasnya Bapak Dr. Simonahak belum punya kuasa untuk mendobrak atau melakukan satu tindakan nyata, karena hari ini masih dijabat oleh penjabat sementara, yaitu Bapak Victor Manek. Bagaimana menurut saudara, solusinya seperti apa? Atau memberikan masukan kepada Pemda agar menanggulangi bencana ini? Ya, baik. Jadi untuk masukan untuk Pemda, saya pikir kan banjir, kalau di Melaka untuk banjir kan tidak asing lagi. Iya, Kan kali betul. ini agak sedikit meluas ya di setiap ini daerah di Kabupaten Melaka. Iya, Itu karena apa? Karena yang tadi aliran air dari TTS itu begitu banyak sehingga Sungai Benenai itu tidak bisa menahan arus yang dikirim dari sungai-sungai yang lain yang ada di TTS. Jadi kalau masukan untuk dinas-dinas terkait, ya pasti mereka sudah tahu lah, karena sebelumnya kan sudah pernah mengalami ini Melaka, bukan sekarang. betul. Apalagi yang paling terparah itu kan tahun 2000, Iya, iya. salah ya. Iya. Apakah ini bagian dari satu teguran alam? Karena pasca Pilkada Melaka tahun 2020 itu begitu panas, sehingga kemudian peristiwa ini menarik juga karena pada tahun 2000 jembatan Benai mengalami putus, kemudian sampai tahun 2005 terjadi banjir juga, 2004, dan juga sampai tahun-tahun sebelum tahun 2021 ini memang mengalami banjir, tapi jembatan Benai itu tidak seperti ini. Jadi apakah ini satu teguran dari alam atau seperti apa menurut saudara? Iya, bisa juga, tapi kita tidak bisa berkomentar jauh lebih dari itulah. Iya. Melangkah lebih jauh lagi. Saya pikir ya masukan saja untuk Pemda bahwa situasi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan atau uluran dari Pemda. Pemerintah, ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian himbauan kepada masyarakat bagaimana dari saudara? Himbauan kepada masyarakat ya terus waspada dengan keadaan saat ini, terus ikuti instruksi daripada badan-badan terkait lah, penanggulangan bencana, Ya. terkait dinas terkait. Oke, jadi baik ya. Terima kasih saudara Mario yang sudah hadir di podcast saya ini, yaitu podcast We Are Official. Semoga pemerintah cepat mengambil tindakan bagaimana melihat atau juga bagaimana mencegah sehingga tidak terjadi banjir susulan di Kabupaten Melaka, karena masyarakat tidak sangat menginginkan sehingga mereka mengalami satu bencana alam yang dimana sudah mereka rasakan dari semenjak masih tahun-tahun 2000 sampai dengan hari ini. Semoga tidak terjadi atau tidak mengulangi peristiwa tahun 2000 seperti itu. Mungkin hanya ini saja pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.